Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, teman-temanku, bahkan para penggemarku di pagi hari ini. Jangan lupa untuk berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang engkau lakukan, engkau kerjakan hari ini, ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka semuanya akan dibuatnya berhasil. Karena ada firman berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, maka keturunannya akan diberkati. Nah, di pagi hari ini saya akan membagikan dua topik, yaitu pergaulan yang baik dan pergaulan yang buruk. Dampak positif dan dampak negatif ketika saling bertemu, berinteraksi dengan yang lain dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung dalam pergaulan maupun relasi sosial. Nah, di pagi hari ini saya akan membagikan pertama tentang dampak positif ketika bertemu dengan pergaulan yang baik. Di sini ada 5 poin yang akan saya bagikan bagi kita semua, bagi saya dan saudara, bahwa poin yang pertama, ketika dampak positif ketika bertemu dengan pergaulan yang baik akan menambah pengetahuan dan wawasan yang baik. Dampak positif ketika bertemu dengan orang lain maupun kerabat, sahabat, akan terjadi kerjasama yang baik dan membuka sudut pandang yang baru, ide baru, dan pengalaman yang tidak kita miliki sebelumnya. Sebab firman Tuhan berkata dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Ketika kita saling berinteraksi dengan baik, kita saling menajamkan sesama. Orang yang kurang wawasan ditambah wawasan, orang yang tidak berpengalaman ditambah pengalamannya, maka ia akan menjadi orang yang bijaksana, saudara. Jadi ketika motivasi dibangun dengan motivasi yang baik, akan menjadi motivasi yang baik pula, saudara. Akan melahirkan generasi yang baik pula. Jadi poin yang kedua, dampak positif ketika bertemu dengan pergaulan yang baik akan membangun relasi dan dukungan emosional, saudara. Jadi poin yang kedua, dampak positif ketika bertemu dengan pergaulan yang baik akan membangun relasi dan dukungan emosional. Intinya dari poin 2 adalah pertemuan yang sehat menumbuhkan persahabatan, kerjasama, dan saling menguatkan, terutama saat menghadapi masalah. Jadi ketika pergaulan yang baik, ketika sahabat karib, sahabat terasa saudara bertemu, ketika ada masalah, pasti sahabatnya itu mengerti apa masalah yang sedang ia hadapi. Dan sahabatnya ini selalu menolong ketika ia dalam kesulitan, ketika ia dalam masalah. Apalagi ketika Anda ada di rantau, maka dikatakan dalam peribahasa, teman rasa saudara. Apalagi sudah makan sepiring nasi, sepiring sayur, tidur sebantal, saudara, maka bukan persahabatan lagi, tetapi sahabat rasa saudara. Jadi setiap pertemuan yang sehat menumbuhkan persahabatan, kerjasama, dan saling menguatkan, terutama saat menghadapi masalah hidup. Itu adalah poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, dampak positif ketika bertemu dengan pergaulan yang baik dapat mengembangkan karakter yang baik. Ketika kita saling berinteraksi yang baik, saling melatih kesabaran, kerendahan hati, empati, dan kemampuan mengendalikan diri, maka saya percaya di sana tidak akan terjadi perselisihan. Di sana tidak akan terjadi perbedaan pendapat. Bahkan di sana tidak akan terjadi percecokan, pertengkaran. Karena di sana kita belajar untuk melatih kesabaran, kerendahan hati, dan empati, kemampuan untuk mengendalikan diri. Dan poin yang keempat, dampak positif ketika bertemu dengan pergaulan yang baik
akan membuka peluang baru. Baik dalam pekerjaan, pelayanan, maupun kehidupan secara rohani. Setiap pertemuan bisa menjadi pintu berkat dan kesempatan yang baru. Dan poin yang kelima adalah dampak positif ketika bertemu dengan pergaulan yang baik akan saling menguatkan iman jika pergaulan itu benar. Jika pergaulan benar dan bertemu dengan orang yang benar, yang hidup dalam firman, yang takut akan Tuhan, dapat meneguhkan iman dan semangat hidup yang benar. Jadi, salinglah menguatkan ketika engkau memiliki sahabat yang baik, sahabat yang setia, yang mengerti dengan perasaanmu. Apalagi dia sahabat yang takut akan Tuhan. Dia takut akan Tuhan, setia hidup di dalam firman, bahkan setia di dalam beribadah. Dan sebaliknya, saya akan membagikan dampak positif, dampak negatif ketika bertemu dengan pergaulan yang buruk. Jadi apa yang terjadi ketika dampak negatif ketika bertemu dengan pergaulan yang buruk? Di sini ada 5 poin pula yang akan saya bagikan bagi kita semua. Dampak negatif ketika bertemu dengan pergaulan yang buruk akan membawa pengaruh yang buruk. Pergaulan yang salah dapat menyeret pada kebiasaan buruk, dosa, atau nilai hidup yang keliru. Karena 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi saya ulangi, 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan kita sesat. Ketika kita bergaul dengan orang yang tukang mabuk, kita akan menjadi pemabuk. Ketika kita bergaul dengan orang yang suka berkelahi, kita akan menjadi orang yang suka berkelahi. Ketika kita bergaul dengan orang yang suka mencuri, kita akan menjadi seorang yang suka mencuri. Jadi bijaksanalah dalam bergaul. Ingatlah setiap pesan-pesan orang tuamu, pesan-pesan gembalamu, atau orang-orang yang bijaksana yang pernah menyampaikan pesan-pesan yang baik dalam cara bergaul yang baik. Ingatlah selalu setiap akan nasihat, karena nasihat itu akan membawamu pada kehidupan. Dan poin yang kedua adalah dampak negatif ketika bertemu dengan pergaulan yang buruk akan selalu terjadi konflik dan pertengkaran. Kenapa ini terjadi? Karena di sana sering terjadi perbedaan pendapat, ego yang tinggi, dan emosi yang tidak terkontrol sehingga dapat memicu perkelahian. Kenapa? Akibat dari dampak negatif, pikiran yang negatif, penerimaan yang negatif, maka di sana akan terjadi konflik dan pertengkaran. Justru itu Amsal 22 ayat yang ke-24 berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Di sana jelas Amsal Salomo berkata dalam pasal 22 ayat 24, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Jadi di sini sangat jelas ya, Alkitab melarang kita untuk kita tidak berteman dengan orang yang lekas gusar. Kalau orang Manado bilang, orang cepat pastiu. Kalau orang Sangir bilang, isie nai meriga masahe. Jadi tergantung di mana pilihan saya dan saudara. Ini Alkitab jelas mengatakan bahwa jangan, nimbole berarti tidak boleh berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah,
karena di sana akan terjadi konflik dan pertengkaran. Dan Amsal 29 ayat 22 pun berkata, si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Nah, di sana jelas ya teman-teman, saudara-saudariku, bahwa pentingnya untuk memiliki penguasaan diri dalam kehidupan kita. Karena ketika kita bergaul dengan orang yang salah, orang yang cepat marah, ketika emosi orang juga cepat terpancing, maka orang yang tadinya benar akan menjadi orang yang salah. Dan jangan sampai Anda berkata, secukup kok kita sabar, so terlalu lama dia baking pak kita, nyana mungkin dia mau injak-injak terus pak kita. Tetapi tidak demikian. Alkitab selalu mengajarkan kepada kita bahwa kasihilah musuhmu, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Karena menjadi Kristen tidaklah mudah, menjadi Kristen tidaklah gampang. Banyak orang memilih Kristus hanya karena untuk selamat, tetapi pada hakikatnya mereka tidak melakukan keselamatan itu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah taat, tidak pernah melakukan firman Tuhan. Karena mereka hanya menjadi pendengar dan tidak menjadi pelaku yang sesungguhnya. Nah, puji nama Tuhan. Kita masuk pada poin yang ketiga. Dampak negatif ketika bertemu dengan pergaulan yang buruk akan menimbulkan luka batin. Kata-kata yang sembrono atau sikap dan perlakuan orang lain bisa menyakiti hati dan meninggalkan trauma. Jadi perkataan kita harus dijaga, tindakan kita harus dijaga. Karena dengan perkataan orang bisa melukai orang lain, saudara. Apalagi perkataan-perkataan yang sudah tidak menjadi berkat. Caci maki dengan caci maki, hinaan dengan hinaan, saudara. Maka itu akan menjadi luka batin bagi saudara-saudari, bahkan teman-teman kita. Jadi pentingnya juga kita menjaga perkataan, saudara. Karena di dalam Roma 14 ayat 13 berkata, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Itu di dalam Roma 14 ayat 13 di bahagian terakhir. Karena di dalam ayat pertama berkata di dalam Roma 14:13, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi di ayat terakhir, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jadi jelas, di sana Alkitab mengingatkan, memaparkan bagi kita, menasihati bagi kita bahwa jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Berarti kata jangan di sini tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ini boleh orang Manado bilang, jangan kita membuat saudara kita jatuh. Jangan membuat sampai saudara kita jatuh hanya karena dengan tindakan, gaya hidup orang, karakter saudara. Bahkan membuat dia sampai tersandung. Itu tidak diperbolehkan dalam hukum kekristenan. Dan poin yang keempat, dampak negatif ketika bergaul dengan pergaulan yang salah, akan kehilangan fokus dalam hidup. Karena kita terlalu mengikuti orang lain, dapat membuat seorang menyimpang dari tujuan, panggilan atau prinsip dalam hidupnya. Jadi di mana panggilan saya dan saudara tergantung saudara yang memilihnya. Karena ketika kita kehilangan fokus dalam hidup, maka kita mudah menjadi orang yang kecewa, orang pemarah, orang yang mudah putus asa. Dan poin yang kelima, dampak negatif ketika bertemu dengan pergaulan yang salah, akan terjadi dampak tekanan secara sosial yang ujung-ujungnya pertemuan tertentu bisa menimbulkan rasa minder, iri hati atau tekanan untuk menjadi seperti orang lain. Yang dulu-dulunya orang batamang bagus, karena orang pekalakuan yang nyandak bagus, orang lain so jadi rasa minder, rasa malu, so rasa iri, kadang pun so nyandak baku bercerita saudara.
soalnya tidak saling sapa satu dengan yang lain. Bahkan ada pun bertahun-tahun sulit untuk saling memaafkan. Karena apa? Karena dampak buruk yang terjadi dalam setiap kehidupan torang. Karena torang tidak pernah merenungkan firman Tuhan itu baik siang dan malam. Karena ada firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang menjadi kesukaannya ialah merenungkan kitab Taurat Tuhan dan merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Jadi dikatakan di situ berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh di sini artinya kumpulan orang-orang kerlota, kumpulan orang-orang yang suka menghakimi orang lain, kumpulan orang-orang yang suka menjelekan kehidupan orang lain, suka membuka aib rahasia orang lain di tengah-tengah orang lain pula, maka itu tidak diperkenankan. Maka dikatakan berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ketika kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, maka kita dikatakan orang yang berbahagia. Dan kesimpulan dari poin-poin tadi, mari kita belajar untuk memproteksi setiap kehidupan pergaulan kita dengan hati-hati. Bertemu orang lain bukan masalahnya, tetapi siapa yang kita temui dan bagaimana kita menyikapinya yang menentukan dampaknya. Pertemuan yang bijak membawa pertumbuhan yang baik. Pertemuan yang salah bisa membawa kerusakan yang sangat buruk. Amsal 13 ayat 20 ayat terakhir saya ambil. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, puji nama Tuhan. Semoga Tuhan memberkati saya dan saudara di pagi hari ini. Biarlah setiap motivasi dan renungan yang saya bagikan hari ini bisa menguatkan saudara-saudari sekalian dalam pergaulan kita sehari-hari. Tuhan berkati kita. Tetap semangat. Shalom.